Ini anggrek dataran tinggi atau habitat aslinya dari negara subtropis. Dia lebih cocok di dataran tinggi dan saya bungakan di dataran rendah. Ini jam 5 aja masih segini suhunya, jadi cukup panas cetar untuk daerah sini, daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Tapi bisa full spike lur. Jangankan full spike, satu spike aja ini akan sulit secara alami ya, akan sulit berbunga jika di dataran rendah, apalagi full spike seperti ini. Tapi dengan sedikit treatment ini bisa berbunga juga dengan full spike dan nantinya bakal cakep asli, bunganya bakal mantap kalau misalkan full spike seperti ini. Caranya cukup mudah, yang penting disimak terus videonya, jangan skip biar gak ketinggalan triknya. Jika terlewat salah satu trik terlewat ini bisa gagal ya. Kita lanjut aja, ini saya proses dari awal treatment sampai spike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana memaksa pembungaan pada Dendrobium nobile. Ini Dendrobium nobile kondisinya udah dewasa ya, udah siap bunga, ditandai dengan tutup daun. Dan ini udah minggu ketiga sejak saya rangsang pembungaan, sejak saya pupuk ya. Kalau untuk Dendrobium nobile ini kan adaptif di dataran tinggi, di negara subtropis asalnya. Jadi dia lebih adaptif di dataran tinggi, tapi di dataran rendah pun, di negara tropis, di dataran rendah yang cukup panas suhunya, ini bisa berbunga juga. Bisa alami, bisa ini berbunga dengan alami tanpa hormon, tanpa dipaksa bisa. Tapi kalau mau lebih cepat bisa dipaksa. Kalau untuk pembungaan alami Dendrobium nobile dia membutuhkan perbedaan suhu yang cukup mencolok ya antara siang dan malam. Karena di sini di Tambun Bekasi ya, saya ini di Tambun Bekasi suhunya sekarang 29,3 derajat Celcius. Untuk suhu maksimalnya 31,0 dan suhu minimalnya 24,8. Jadi perbedaan suhu antara siang dan malam maksimum dan minimumnya hanya 6,2 derajat. Sedangkan nobile dia membutuhkan setidaknya 7 derajat Celcius perbedaan suhunya ya antara siang dan malam. Bagusnya di 10 derajat Celcius perbedaan suhu antara siang dan malam itu bisa berbunga, dan kadang-kadang di dataran rendah juga bisa mencapai suhu itu. Perbedaan suhu 7 sampai 10 derajat Celcius itu batas minimalnya. Kalau misalkan nggak dapat kayak sekarang ini, saya nih cuma 6,2, 6, sekian, itu pun nggak stabil ya, kadang 6 pas, kadang 7, kadang 6,5. Tapi rata-rata di 6, sekian, di bawah 7 derajat perbedaan suhunya. Itu harus kita rangsang pembungaan kalau mau berbunga. Kalau tidak dirangsang pembungaan nanti dia tumbuhnya malah keki. Jadi kita rangsang pembungaan, caranya dengan pemupukan tentunya. Yang pertama dengan pemupukan, saya pakai pupuk bunga. Pupuk bunganya boleh apa aja, boleh gandasil. Saya kebetulan ada gandasil, pakai gandasil B aja untuk bunga yang warna merah. Boleh pakai gapiota, gromor atau apa aja mereknya, gak masalah. Yang penting untuk pembungaan. Kalau masih ragu silahkan ditanya ke toko penjualnya khusus untuk pembungaan di apa, pupuk apa. Untuk dosis gandasil dipakai sesuai dosis yang dianjurkan ya, yang tertera di label masing-masing kemasan. Yang lain juga sama, merek yang lain. Pemupukan ini dimulai sejak daun menjelang tutup daun. Sejak menjelang tutup daun, ketika daun pucuknya masih muda, ini segera dipupuk setiap minggu. Dan ini sudah saya pupuk 2 kali, dan ini minggu ketiga, ini pemupukan ketiga. Biasanya di 4 minggu itu udah mulai bengkak di sininya nih. Kalau udah bengkak berarti udah yakin jadi. Dan juga pakai ini juga pupuknya lur, saya pakai atonik biar lebih bagus penyerapannya. Pakai atonik, tuangkan sesuai dosis yang dianjurkan ya, bisa lihat di label masing-masing kemasan. Pemupukannya boleh disemprot, boleh juga disiram. Kalau misalkan media moss, ini kebetulan medianya moss, saya tambahin kokocip di pinggirannya. Ini disiram aja efektif, soalnya kalau moss itu kan penyerapan airnya lebih bagus. Jadi kalaupun disiram itu cukup efektif. Kalau misalkan media tanamnya pakai arang atau ditempel di papan pakis, lebih bagus kalau di double, disiram sama disemprot juga semua. Kalau misalkan media moss disiram aja gak apa-apa. Dan untuk minggu ketiga, ini minggu ketiga ya,
Minggu ketiga kita siram, jangan disemprot, soalnya nanti dirangsang juga di sini. Boleh disiram, boleh direndam, yang penting kira-kira terkena aja semua bagian akar terkena pupuk, biar penyerapan unsur haranya maksimal. Dan juga jangan terlalu basah, kalau bisa. Kalau sementara kalau untuk pembungaan jangan sering dihujanin lur. Kalau terlalu basah dia cenderung ke keki biasanya, kalau terlalu lembab. Kalau misalkan media kering itu biasanya ke pembungaan. Nah gini aja cukup, sampai basah semua. Nah ini udah saya siram, rendam juga sebentar selama 3 kali ya, setiap minggu sampai 4 kali atau 5 kali sampai berbunga aja. Ketika dia sudah spike di sini, bukan tetap dilanjut tapi disiram, jangan disemprot. Kalau di awal-awal sebelum ini keluar spek disemprot gak masalah, disemprot semua. Kalau sudah keluar spek baru direndam. Dan setelah direndam begini di minggu ketiga atau minggu keempat, biasanya dia udah mulai bengkak seperti sebelah sini nih. Nah seperti yang ini, dia mulai bengkak. Kalau udah bengkak ini udah yakin jadi. Nah udah bengkak lur. Kalau misalkan belum, bisa kita tambah, kita paksa dengan hormon pertumbuhan tunas. Untuk Dendrobium ya, ini Dendrobium nobile, dia titik tumbuhnya di sini, tumbuh bunganya di sini. Nah di bawah ini, di dalam kelopak ini, beda dengan Dendrobium yang biasa. Kalau Dendrobium yang biasanya seperti ini kan Dendrobium, dia muncul bunga tuh tunas dari atas, dari bagian atas bunga. Sama ini juga dari bagian atas bunga, dari bagian atas daun maksudnya, dari sini. Kalau Dendrobium nobile dia dari samping-sampingnya, dari sini kan ya, ini kita kelupas sedikit agar terlihat targetnya. Kalau sudah terlihat titik tumbuhnya, mata tunasnya, kita tetes hormon biar cepat pertumbuhannya. Ya ini udah mulai bengkak nih. Nah ini lur, ini udah mulai bengkak, ini 3 minggu ya. Di minggu ketiga ini udah tutup daun, udah mulai membuka. Jadi kita awal perangsangannya di ketika tuh ini menjelang tutup daun masih ke atas gini ya, misalnya nih daun ininya udah tutup daun, udah yakin tutup daun tapi masih agak muda, kita rangsang pembungaan biar langsung bunga. Udah gini, udah minggu ketiga, kita rangsang di sini. Ini kelupas dulu bagian tumbuh bunga. Nanti dari sini cuman dia terhalang sama daun dan daunnya cukup rapat. Jadi kalau misalkan pakai hormon pertumbuhan agak susah, nggak bisa masuk. Jadi kita mesti paksa buka di sini. Nah ininya nih dikelupas sedikit sampai terlihat mata tunasnya, tapi harus hati-hati jangan sampai teriris mata tunasnya. Jika teriris beresiko gagal spike nantinya, soalnya bakal spike-nya teriris buka. Misalkan tetap mulus, kita kelupas kulitnya aja, kelopak daunnya tuh kelupas sampai terlihat mata tunasnya. Nah gini loh, kelihatan nggak ya? Udah kelihatan. Nah di sini targetnya. Jadi kita mesti paham juga sih, tahu juga target pembungaan kita di mana, baru kita rangsang pembungaan. Ini saya pakai hormon 6-BAP untuk merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem. Teteskan aja gini. Kalau penyemprotan, kalau yang biasa disemprot, usahakan jangan dibarengin ya, kecuali kalau disiram tadi gak masalah. Soalnya pupuk di bawah, ini di atas, jadi gak masalah. Kalau disemprot mah, yang pemupukannya disemprot di jeda 3 hari dah. Seminggu, misalkan hari Minggu pupuk, hari Selasa atau hari Rabu, Kamis kita BAP. Dah gini aja cukup. Nanti saya kelupas semua sama tetesin hormon ini. Nanti kita tunggu perkembangannya. Ini usia 2 minggu pasca saya tetes hormon tunas, hormon 6-BAP ya. Dan saya buka ininya, seludang daunnya udah mulai bengkak. Nah ini udah mulai benjol-benjol, nantinya dia berkembang menjadi spike. Hampir semua pada tunas, pada ruas yang saya tetes ini berkembang pada bengkak semua. Ada beberapa yang belum ada perkembangan seperti yang ini. Ini belum ada perkembangan karena terlalu dalam lur. Jadi makanya jangan terlalu dalam, ini harus benar-benar pas. Ngambil ininya, seludang daun yang begininya, membukanya harus pas. Kalau terlalu dalam ini kurang berkembang, kurang bagus. Ini satu, yang bawahnya juga sebelah sini nih, ini kurang berkembang juga, belum ada perkembangan. Yang lainnya udah aman, ini udah mulai bengkak di batang tua juga udah bengkak. Nah yang ini nih, nah ini di batang tua juga udah mulai ada perkembangan, udah mulai bengkak.
Ini yang ini ya, satu lagi sebelah sini juga sama, udah ada perkembangan. Ini yang ini juga kurang lebih sama lur, mantap nih. Trik ini bisa dipakai ini buat anggrek nobile yang susah ya, yang susah berbunga. Tuh udah bengkak. Kalau sudah seperti ini diberi pupuk lagi, pupuk pembungaan, disiram aja, jangan disemprot, soalnya udah sebegini udah mulai bengkak, khawatirnya dia gosong, sayang. Kita siram aja ya dengan pupuk pembungaan. Ini 2 liter air bersih, 2 liter kita tambahkan pupuk untuk pembungaan ya, 1 sendok teh aja. Ini kenapa sendoknya patah, karena gagangnya ini lur, ini gagangnya nih, saya bikin buat itu, buat pisau, buat ngerat ini lebih gampang sih, kecil sama tajam diasah. Buat ininya nih, buat ngerat, 1 sendok teh aja, 1 sendok teh cukup. Dan juga atoniknya 6.5 ya, atonik 6.5 kalau untuk pembungaan. Kalau untuk pertumbuhan akar 6.0. Jangan lupa diaduk, lalu disiram, dikocorin aja secukupnya sampai kira-kira basah semua bagian media. Dah, tinggal ditunggu lagi review berikutnya. Nanti minggu berikutnya kita review lagi perkembangannya. Ini seminggu kemudian udah mulai panjang lur spike-nya. Hampir semua titik yang saya tetes ini berkembang ya. Ada di 29 titik, 29 ruas saya tetes, dari 3 batang, 4 sama yang kecil. Ini keluar semua. Ada cuman dua ya, 2 yang belum keluar, yang belum terlihat perkembangannya. Kalau yang lain aman, ini udah makin panjang, makin besar spike-nya. Yang belum keluar tuh 1 ini nih, belum ada perkembangan. Ini karena terlalu dalam saya ngupasnya. Yang 1 lagi sebelah sini, yang ini nih, ini karena kurang dalam, jadi harus benar-benar pas. Kalau kurang dalam seperti ini, dia gak tembus ke titik ininya, ke mata tunasnya, dia kurang berkembang. Kalau yang 1 lagi ini terlalu dalam, kayaknya teriris mata tunasnya sedikit, jadi kurang berkembang juga. Dari 29 titik, 2 yang belum berkembang, belum ada perkembangan, tapi yang lainnya aman. Ini 5 hari berikutnya, pertumbuhan spike-nya semakin besar, semakin panjang, tapi tidak seragam ya. Semakin ke bawah dia semakin kecil untuk ukuran spike-nya, karena untuk yang paling atas itu paling bagus biasanya, paling cakep dah. Ke bawahnya semakin kecil, tapi bertambah juga ada perkembangan. Untuk beberapa yang gagal, nah yang ini kan gak berkembang, yang tadinya terlalu dalam gak berkembang. Untuk yang ini ada nih 1 juga, nah ini kurang berkembang juga. Ini bisa ditetes lagi, kalau mau ditetes lagi hormon 6 BAP. Tapi kalau untuk yang ini saya nggak tetes, saya biarin aja. Yang kecil udah biarin aja, kalaupun nggak berbunga gak apa-apa. Karena kalau full berbunga itu selain bunganya cakep, mantep, tampilannya keren, juga beresiko ini kasihan ke tanamannya. Kalau full berbunga, hampir semua berbunga ya, setiap titik berbunga ini bagus, cuma nantinya stresnya parah biasanya begitu. Pas berbunga ini bunganya kering, tanamannya pun kering juga, mati sama bunga-bunganya, sama pohon-pohonnya, karena terlalu parah ininya, pembungaannya terlalu ekstrim. Ini beresiko mati juga ke tanamannya. Jadi saya biarkan aja. Untuk yang sebagian yang seperti ini yang gagal berkembang, saya gak tetesin, biarin aja. Nih guys, segini udah cukup banyak, ini lumayan. Segini mah alhamdulillah dah, mantep nih, bisa spike di dataran rendah. Nah yang ini juga nih, ini kan kalau ini mah kayaknya berbunga. Kalau yang seperti ini kan kecil banget, atau yang seperti ini, nah ini juga kecil. Kalau berbunga syukur, enggak apa-apa, soalnya ini yang atas sudah cukup banyak, biarkan aja. Dan untuk pembungaan ini masih bisa nih, ini kan masih hijau. Kalau mau dirangsang di sini bisa, cuman saya nggak rangsang karena agak kasihan, terlalu parah nantinya, terlalu banyak bunga, bisa stres. Nantinya yang ini buat cadangan, buat keki.
Kalau misalkan udah berbunga, habis berbunga akan setiap titik berbunga nih. Yang atas, yang bawahnya belum saya rangsang. Ini buat cadangan jadi keki nantinya buat perbanyakan selanjutnya. Selain dari tunas, juga bisa dari sini untuk perbanyakan dari keki. Sekian dulu aja sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Nanti kita update lagi dah kalau udah berbunga. Nanti saya bikinin video lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.